السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan bab yakin dan tawakal yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan sedikit dari penjelasan ayat Al-Quranul Karim yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di awal bab yakin, yaitu walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Juga sudah kita sampaikan ayat Ali Imran 173, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ketika orang kafir Quraisy dan para pembesarnya terutama mereka ingin menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau, maka berbagai macam ancaman untuk menakut-nakuti itu dihadapi oleh orang beriman, termasuk bahasa-bahasa yang untuk menjatuhkan mental, melemahkan mental, seperti bahasa takutlah kamu kepada mereka. Akan tapi ketika hal itu dikatakan kepada para sahabat dan beriman, mereka tambah imannya, bukan tambah takut. Sedangkan tujuan isu yang disampaikan tadi takut. Tadi yang naya ke? Yang naya ke? Orang beriman, naya, tambahlah iman. Tapi kalau pengecut, tambah takut. Namanya aja pengecut, pengkecut. Jadi ujung-ujungnya semua kerana dunia yang buat dia lebih takut kepada syaitan. Dan kerja syaitan adalah menakut-nakuti orang-orang dalam melakukan kebaikan. Akan tapi orang-orang beriman, mereka bertambah imannya, makin tambah panas keadaan, makin tambah sulit keadaan, makin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia meyakini betul, beriman benar bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang seiring dengan kesabaran. Bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan mereka mengatakan hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Biarlah Allah yang mengurus semua urusan-urusan kita ini. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi kecukupan. Hadirin yang saya muliakan, maka apabila seorang hamba dia tawakalkan hatinya, dia sandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala urusannya dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan kepadanya. Akan tapi namun
tidak sedikit dari Bani Adam manusia ini ketika diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling dari Allah dan bahkan bersandar kepada yang sifatnya benda-benda, materi-materi. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, maka orang-orang beriman kembali kepada para sahabat tadi. Mereka orang yang tidak takut ketika ditakut-takuti dengan syaitan. Ketika ditakut-takuti dengan manusia. Ketika ditakut-takuti dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir dan sebagainya. Ya. Bahkan ketika mereka ditakut-takuti itu, mereka tegar kembali membawa pulang nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah, dan mereka pun tidak ditimpa suatu keburukan. Ya. Dan karena itu mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebutkan misalnya pemahaman tadi dalam surah Ali Imran. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwan Allah wallahu dzu fadlin 'adzim. Ayat berikutnya, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Nah, itulah syaitan. Dia menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya. Syaitan dia punya walinya. Yang wali syaitan namanya. Maka kadang ada orang tiba-tiba ngaku dia wali, namun jauh daripada agama, ketahuilah itu betul wali. Dia wali syaitan. Jangan dibantah, bukan wali. Ya, betul wali. Tapi itu enggak mungkin wali Allah kalau dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan walinya itu adalah orang-orang bertakwa, orang-orang beriman. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Maka di sini kita bisa memahami di antara kerja syaitan, dia menakut-nakuti orang. Seperti juga Allah sebutkan syaitan itu membuat kamu takut kalau fakir, takut miskin. Maka dibuat orang kalau bersedekah itu takut. Baik bersedekah, ayo. Pergi tengok pajuh, kanyo kaji, kiban masa depan dan sebagainya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Maka Allah katakan fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada mereka, kata Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutilah aku jika kalian itu betul-betul beriman. Di sini disebutkan yukhawwifu awliya'ah. Ai artinya adalah dia mencampakkan dalam hatimu, dalam hati kalian ketakutan kepada wali-walinya, wali syaitan. Ya. Hadirin saya muliakan, fasyaitan ya'ti ila al-mu'min. Syaitan itu datang kepada seorang mukmin dengan mengatakan, hati-hati ngomong. Nanti kalau kamu ngomong itu, penjara kamu. Itu syaitan ngomong. Ya. Hati-hati ngomong, nanti kamu dibunuh. Hati-hati ngomong, itu semua syaitan. Jadi sampai tingkat tergantung level orangnya. Enggak usah salat, nanti dipotong gaji kamu. Ya kan? Syaitan di kantor itu, syaitan kantor. Kebetulan bosnya juga kawannya syaitan. Jangan, nanti kamu diturunkan jabatan atau kamu di bangku panjangkan. Ini bangku pendek aja kamu nggak sempat duduk lama, masa dipanjangkan lagi bangkunya? Ditakut-takuti. Syaitan memang kerjanya begitu. Ya, kalau nggak gitu bukan kerja syaitan. Maka ulama itu menulis tentang perbedaan wali Allah dengan wali syaitan. Saya kira sudah ada itu toko buku, sudah ada terjemahannya. Itu buku lama. Ya, kita lihat misalnya ada orang
tidak berani ke masjid, atau enggak berani bangunkan anaknya ke masjid subuh-subuh. Jangan. Anak kamu kan masih kecil, biarin aja. Nanti kamu pulang dari masjid, kamu bangunin dia pergi sekolah. Ke masjid enggak usah dibangunin, karena masih jam 5. Bangunin pas pulang sekolah. Oh, hari libur nih, enggak apa-apa. Nanti pada anak kamu nangis-nangis, marah-marah dia, biarin aja naik tidur. Itu syaitan. Hadirin yang saya muliakan. Walakinnal mu'min, akan tapi orang mukmin tidak mungkin dia takut kepada wali syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Allah kenalkan kepada orang mukmin, perangilah olehmu akan wali-wali syaitan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan itu lemah. Allah juga katakan, inna syaitana lakum aduun. Syaitan itu musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa, kata Allah. Jadikan dia musuhmu. Ini enggak. Kita sebaliknya. Dikatakan, itu syaitan musuh bagimu. Jadikan teman akrab kita pula. Ini kan beda. Untuk jadi musuh syaitan aja enggak berani. Padahal Allah katakan syaitan itu lemah. Oh, ini menunjukkan kita sangat lemah dibandingkan syaitan. Kalau memang kita takut sama syaitan. Hadirin yang saya muliakan, saking lemahnya syaitan, bukankah ketika was-was itu dihinggapi hati kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syaitan itu akan hilang? Fasta'id billah, berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan syaitan. Syaitan kerjanya itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka di sini ditekankan, ketika berbicara yakin dan tawakal, ini mesti ada pada orang mukmin perasaan, sebuah sikap, dia tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai dia melakukan sebuah kemungkaran gara-gara takut kepada wali syaitan. Maka kewajiban bagi dia untuk berjalan di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang berjalan di atas petunjuk Allah, maka dia tidak akan pernah takut kepada syaitan tadi. Hari ini yang buat kita kadang takut kepada syaitan dan wali-walinya, disebabkan kita lebih mengikuti sejalan selain dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, ayat berikutnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini kata Allah, bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah akan mati dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati. Wa huwa Allahu azza wa jalla. Artinya, sandarkanlah segala urusan hidupmu itu, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya kepada Allah azza wa jalla. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala tak memudahkan urusanmu, yakinlah tidak ada yang bisa memudahkan urusanmu. Sehingga kenapa kamu harus berpaling meninggalkan Allah untuk mencari ridha selain Allah Subhanahu wa taala? Karena segala urusanmu tidak akan mudah kalau Allah Subhanahu wa taala tak mudahkan. Ini pemahaman penting. Ya. Maka disebutkan di sini, terlebih ketika kamu banyak urusan dan banyak kegundahan yang kamu rasakan, maka tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada lain pilihan bagi kita kecuali kewajiban bertawakal. Wa fi qawlihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal, yang ayat yang sering kita baca, alladzi la yamut, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayatnya jangan dibaca aja, baca pagi petang supaya apa? Jangan diganggu sama setan, Ustaz. Setan itu tahu dia itu. Ya, sesama setan jangan saling mendahului kita dia. Kalau kita baca hanya sekedar ucapan-ucapan tanpa kita memahami maknanya, maka akan beda rasanya. Ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, itu memberikan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna.
Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah tidur. Kalau demikian Allah Ta'ala yang kau imani, kenapa kau masih lalai meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalau kamu takut pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yang kita baca hari-hari? Sejauh mana masuk ke dalam hati kita? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adapun insan, manusia dan jin itu, mereka tidur dan mati. Dan itu tidak ada pada Allah Azza wa Jalla. فَإِنَّهُ لَا يَنَامُ لَأَنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ النَّوْمِ. Namun kenapa kadang manusia lebih bersandar kepada manusia? Dan kenapa manusia kadang minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai menyekutukan Allah. Tingkat paling parah sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian di surah At-Talaq disebutkan bahwasanya orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan padanya. Artinya, idza tawakkalta 'ala Allah kafaka kulla syai'. Wa idza tawakkal 'ala ghairi Allah wakkalaka Allah 'alaih. Apabila kamu bertawakal kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, hati condong pada selain Allah, urusan berharap kepada selain Allah, maka Allah akan serahkan kamu kepada orang yang kamu serahkan dirinya, serahkan dirimu kepadanya. Uruh deh, karena kamu lupakan Allah, Allah serahkan kamu kepada hamba itu. Apa yang terjadi? Kamu akan dihinakan. Ya, tidaklah seorang hamba mendekat dan memelas kepada hamba, melainkan dia akan hina. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada Allah dan memohon kepada Allah, melainkan dia akan mulia. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan surah Al-Anfal ayat berikutnya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Di sini disebutkan sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu idza dzukirallah, apabila disebutkan keagungan Allah, kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, khafatil qulub, hatinya takut. Orang mukmin apabila diingatkan dia dengan Allah, disebutkan akan Allah dan segala keagungan dan kemuliaannya, hatinya takut. Itu orang mukmin. Wa wajilat wa ta'athara al-insan hatta inna ba'd as-salaf idza tuliyat alaihi ayat al-khauf yamrad ayyaman hatta ya'udahu an-nas. Dan ketika hatinya diingatkan dengan Allah, hatinya ini berpengaruh, dia terasa, ya, bantai pegah baik ni pebutnya hanaya na Allah, hanaya na orang kiamat itu Allah melihat. Enggak takut kamu? Ana bakai pegah nanti urusan Allah orang kiamat urus. Nambah model. Nambah model. Ini kalau begini manusianya, maka disebutkan di sini, ini ciri hati manusia sudah keras sekali. Itu ciri manusia hatinya sudah sangat keras.